Halo semuanya, saya Silviana Ermelda Funan dengan NPM 52190093. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal mini saya dengan judul pembuatan arang aktif dari limbah sapot pinang Aresa Satesuel dengan aktivator ZnCl2 dan pengaplikasiannya untuk limbah tahu. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pertama, pendahuluan itu latar belakang. Kemajuan teknologi di bidang industri sejauh ini semakin berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak dan meningkatnya kesejahteraan hidup manusia, serta jumlah pemakaian akan hasil industri semakin tinggi, sehingga membuat banyak industri mulai bermunculan seperti industri kertas, industri makanan, industri kosmetik, industri tekstil, dan salah satunya adalah industri tahu. Nah, industri tahu merupakan salah satu contoh industri yang saat ini telah mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari proses pengolahan tahu, yang dimana pada proses pengolahannya menghasilkan limbah-limbah organik. Nah, limbah yang dihasilkan dari hasil pengolahannya banyak mengandung protein dan karbohidrat tinggi, sehingga proses pembusukan oleh mikroorganisme sangat mudah terjadi. Nah, limbah yang dihasilkan dari industri pengolahan tahu dapat berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan, sedangkan limbah cair tahu dihasilkan dari proses pencucian, proses perebusan, proses pengempresan, dan proses pencetakan tahu. Oleh karena itu, limbah cair yang dihasilkan memiliki volume BOD dan volume COD yang cukup tinggi. Nah, jika limbah tahu tersebut dibiarkan mengalir ke badan air secara terus-menerus dan tidak ditangani atau ditindaklanjuti, maka akan mengganggu lingkungan seperti menimbulkan bau busuk dan kematian terhadap organisme air, sehingga perlu adanya pengolahan limbah cair tersebut untuk mengatasi masalah pencemaran yang ada. Nah, salah satu cara untuk mengurangi dampak buruk yang dihasilkan dari proses pengolahan tahu dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti metode koagulasi, metode filtrasi, metode elektrodekolorisasi, dan metode adsorpsi. Yang berikut penelitian terdahulu. Nah, ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmat et al. Pada tahun 2015. Metode yang digunakan adalah metode koagulasi, metode sedimentasi, dan metode filtrasi dengan menggunakan arang aktif, pasir kuarsa, dan zeolit untuk menganalisis kadar TSS dan kadar COD pada limbah cair batik. Nah, pada tahun 2016 penelitian dilakukan oleh Nafia dengan metode adsorpsi dari arang aktif dari sabut siwalan untuk menurunkan kadar PB2, dan pada tahun 2018 Nur Hayati et al. Dengan metode netralisasi dan koagulasi menggunakan karbon aktif dari ampas debu untuk mengolah limbah cair laboratorium, dan pada tahun 2020 Anggriani et al. Dengan metode adsorpsi dengan menggunakan arang aktif dari ampas kopi untuk mengadsorpsi rodamin B, dan penelitian yang terakhir dilakukan oleh Fitriansyah pada tahun 2021 dengan metode adsorpsi menggunakan karbon aktif dari sabut pinang untuk mengadsorpsi zat warna indigo soul. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka metode yang paling tepat dalam pengolahan limbah cair industri tahu yaitu metode adsorpsi, di mana metode adsorpsi merupakan suatu proses penyerapan atau penggumpalan substansi terlarut dalam larutan. Nah, metode adsorpsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan
karbon aktif, di mana karbon aktif merupakan suatu senyawa amorf yang diproduksi dari bahan yang mengandung karbon tinggi melalui suatu proses yang dinamakan proses karbonisasi. Nah, karbon aktif mempunyai kapasitas absorpsi yang baik terhadap gas dan polutan dalam cairan karena karbon aktif memiliki los permukaan yang baik, dan karbon aktif saat ini sangat intensif digunakan sebagai adsorben karena kapasitas absorpsinya tinggi dan stabil secara termal serta mudah didapatkan. Bahan baku yang digunakan untuk membuat karbon aktif dapat berupa limbah pertanian, batu bara, dan sebagainya. Namun, bahan yang sering digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan karbon aktif yaitu bahan yang berasal dari limbah pertanian karena bahannya mudah didapatkan. Salah satu contohnya itu limbah sabut pinang, di mana sabut pinang mengandung beberapa komposisi senyawa kimia yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin, dan lemak. Nah, karena kandungan selulosa yang tinggi pada sabut pinang yaitu kira-kira 63,20%, maka sabut pinang dapat berpotensi untuk dijadikan sebagai karbon aktif karena selulosa sangat berperan penting dalam pengikatan suatu substansi pada proses adsorpsi. Yang berikut perumusan masalah. Yang pertama, berapa kadar air, kadar abu, dan bilangan iot karbon aktif dari limbah sabut pinang. Yang kedua, berapa pH, waktu, massa, dan suhu optimum untuk absorpsi kadar CO dan BOD dalam limbah tahu. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menentukan kadar air, kadar abu, dan bilangan iot karbon aktif dari limbah sabut pinang. Yang kedua, untuk menentukan pH, waktu, massa, dan suhu optimum untuk absorpsi kadar COD dan BOD dalam limbah tahu. Yang berikut kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penanganan kadar BOD dan kadar COD dalam limbah tahu dengan memanfaatkan limbah sabut pinang sebagai adsorben. Yang kedua, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengolahan limbah tahu dengan menggunakan arang aktif dari limbah sabut pinang. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Faperta dan Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Timur, Jalan Kilometer 9, Kelurahan Neola, Kecamatan Dukomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara pada bulan November 2021 sampai bulan Februari 2022 untuk pembuatan karbon aktif dari limbah sabut pinang dan analisis kadar abu, kadar air, uji bilangan iot, serta pengaplikasian untuk limbah tahu menggunakan karbon aktif. Sedangkan proses karakterisasi karbon aktif menggunakan instrumen FTIR, instrumen BET, dan instrumen UV Vis yang akan dilakukan di Laboratorium Energi Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama alat yang digunakan itu seperangkat alat gelas, dan bahan yang digunakan yaitu bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah sabut pinang dan sampel limbah tahu yang diambil dari kilometer 7 Kelurahan Neola, Kabupaten Timur Tengah Utara. Selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama, preparasi sampel sabut pinang. Nah, sabut pinang yang telah diambil dari Kabupaten Melaka kemudian dicuci bersih lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang berikut karbonasi limbah sabut pinang. Yang pertama, sampel sabut pinang yang telah kering kemudian ditimbang lalu ditanur pada temperatur 400 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, karbon yang dihasilkan kemudian didinginkan dan dihaluskan lalu diayak menggunakan ayakan 100 mesh untuk mendapatkan ukuran partikel yang homogen.
Nah, tahap selanjutnya yaitu aktivasi karbon limbah sabut pinang. Ditimbang sebanyak 100 gram karbon, lalu direndam dengan larutan ZnCl2 1,5 molar selama 24 jam. Lalu disaring dan dibilas dengan aquade sampai pH netral. Selanjutnya, residu dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam dan kemudian dimasukkan dalam desikator untuk didinginkan. Karbon yang telah dihasilkan akan dikarakterisasi morfologi permukaan menggunakan skinning elektron mikroskop atau SEM, penentuan luas permukaan dengan menggunakan BET, dan penentuan gugus fungsi menggunakan FTIR. Tahap selanjutnya yaitu karakterisasi karbon aktif. Yang pertama, penentuan bilangan iot. Nah, yang pertama, sebanyak 1 gram karbon aktif dimasukkan ke dalam wadah yang berwarna gelap dan tertutup. Kemudian dimasukkan 50 ml larutan iodin 0,1 normalitas dan diaduk selama 15 menit lalu disaring. Nah, filtrat dari hasil penyaringan diambil sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dilakukan titrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 molar. Nah, jika warna kuning pada larutan hampir hilang, maka tambahkan 1 ml indikator pati 1%, kemudian dititrasi sampai warna biru hilang. Untuk penentuan kadar bilangan iotnya dapat dihitung menggunakan rumus pada slide. Yang berikut penentuan kadar air. Yang pertama, ditimbang karbon tanpa aktivasi dan teraktivasi ZnCl2 sebanyak 1 gram. Kemudian di oven selama 3 jam. Lalu didinginkan dalam desikator. Setelah itu ditimbang. Untuk penentuan kadar airnya dapat menggunakan rumus pada slide. Yang berikut penentuan kadar abu. Yang pertama, ditimbang karbon tanpa aktivasi dan teraktivasi ZnCl2 sebanyak 1 gram. Lalu ditanur selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Untuk penentuan kadar abu dapat menggunakan rumus pada slide. Yang berikut penentuan kondisi optimum. Yang pertama, untuk penentuan pH adsorben optimum. Diambil sebanyak 50 ml limbah tahu. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan variasi pH-nya yaitu pH 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu dimasukkan 1 gram karbon tanpa aktivasi dan teraktivasi ZnCl2. Lalu diaduk dengan kecepatan 600 rpm selama 60 menit, kemudian disaring. Yang berikut penentuan massa adsorben optimum, yaitu diambil sebanyak 50 ml limbah tahu, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan variasi karbon aktif dan karbon tanpa aktivasi sebanyak 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram, 2,5 gram, dan 2 gram. Lalu diaduk dengan kecepatan 600 rpm selama 60 menit, kemudian disaring. Yang berikutnya penentuan waktu kontak optimum. Yang pertama, diambil sebanyak 50 ml limbah tahu, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi karbon tanpa aktivasi dan teraktivasi 1 gram. Lalu diaduk dengan variasi waktu yaitu selama 30, 60, 90, 120, dan 180 menit dengan kecepatan 600 rpm. Lalu disaring. Setelah itu, untuk penentuan suhu optimum adsorpsi, itu diambil 50 ml limbah tahu, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan variasi suhu 50,
30, 40, 60, dan 70 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan sebanyak 101 gram karbon tanpa aktivasi dan teraktivasi ZnCl2. Lalu diaduk selama waktu kontak optimum dengan kecepatan 600 rpm, lalu disaring. Nah, untuk penentuan konsentrasi adsorbat optimum, yaitu untuk penentuan pH, waktu, massa, dan suhu optimum, nanti akan dikarakterisasi menggunakan instrumen UV Vis.